Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya, yakni bab kedua tentang hudud. Hudud di sini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan jinayat. Jadi jinayat dan hudud di sini sama-sama membahas tentang sanksi atau hukuman dari suatu tindak kejahatan. Melainkan perbedaan antara hudud dan jinayat di sini ialah jinayat itu membahas tentang sanksi atau hukuman terhadap tindak perilaku kejahatan seperti pembunuhan ataupun penganiayaan. Sedangkan hudud juga membahas tentang sanksi atau hukuman terhadap tindak kejahatan, melainkan tindak kejahatannya ini selain dari pembunuhan dan penganiayaan, bisa berupa zina, qadzaf, menculik, dan lain-lainnya. Jadi hudud di sini merupakan bentuk jamak dari kata had, yang berarti pencegahan. Berbagai hukuman perbuatan maksiat dinamakan had, karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat untuk kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Hukuman had merupakan media penjera agar pelaku maksiat hingga ia tidak mau mengulangi lagi kemaksiatannya tersebut. Sedangkan menurut istilah, hudud di sini ialah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia melakukan tindak kejahatan selain dari pembunuhan dan penganiayaan. Jadi contoh dari hudud di sini selain dari penganiayaan dan pembunuhan seperti zina, qadzaf, mencuri atau menculik, meminum khamar, merampok, penyamun, dan lain-lainnya. Nah, jadi pada bab hudud ini kita akan membahas tentang sanksi atau hukuman pada suatu tindak kejahatan selain dari pembunuhan maupun penganiayaan seperti zina, qadzaf, mencuri, meminum khamar, merampok, dan lain-lainnya. Khusus untuk video kali ini kita akan membahas tentang hudud atau sanksi dari tindak kejahatan zina. Jadi setelah menonton video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian semua dapat memahami tentang hudud untuk zina, baik itu pengertian zina, dasar hukum diharamkannya zina, dasar ditetapkannya hukum zina, macam-macam zina, dan hikmah dari diharamkannya zina. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama. Baik, materi yang pertama ialah tentang pengertian zina. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan zina di sini? Zina di sini ialah perbuatan berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya ikatan pernikahan sah menurut syariat agama. Nah, jadi zina di sini maksudnya ialah perbuatan berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan secara sengaja. Nah, jadi perbuatan tersebut memang dilakukan secara sengaja, bukan karena ada paksaan ataupun hal lainnya. Jadi perbuatan antara seorang laki-laki dan perempuan ini, laki-laki maupun perempuannya memang sengaja ingin melakukannya. Makanya perbuatan tersebut dinamakan dengan zina. Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terpaksa oleh satu pihak lain, maka itu bukan dinamakan zina.
Selanjutnya, materi yang kedua ialah tentang dasar hukum dilarangnya zina. Para ulama sepakat bahwa perbuatan zina di sini termasuk perbuatan yang haram dan termasuk salah satu bentuk dari dosa besar. Adapun dasar hukum tentang dilarangnya zina di sini termaktub di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-32. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an surah Al-Isra ayat ke-32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Baik, materi yang selanjutnya ialah tentang dasar penetapan hukum zina. Penerapan hukuman bagi yang melakukan perbuatan zina, baik itu laki-laki maupun perempuan, dapat dilaksanakan jika tertuduh diyakini benar-benar telah melakukan perzinahan. Untuk itu diperlukan penetapan secara syara. Namun Rasulullah SAW sangat berhati-hati dalam melaksanakan hukuman bagi zina ini. Beliau tidak akan melaksanakan hukuman zina sebelum yakin bahwa tertuduh benar-benar berbuat zina. Artinya, walaupun kelihatan hukuman zina tersebut mengerikan, akan tetapi proses untuk menetapkan dihukum atau tidak ini tidaklah sederhana. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai penentu bahwa orang tersebut melakukan perbuatan zina. Ada dua. Yang pertama, itu adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil. Nah, jadi 4 orang saksi laki-laki yang adil di sini, mereka memberikan kesaksian yang sama dalam 4 hal, baik itu tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Kemudian yang kedua itu ialah pengakuan pelaku zina itu sendiri. Jadi pengakuan pelaku zina itu sendiri dapat dijadikan sebagai ketetapan ditentukannya bahwa orang tersebut telah melakukan zina. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa kehamilan perempuan tanpa suami juga dapat dijadikan dasar penetapan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan zina. Hukuman zina di sini dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika pelaku tersebut telah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya di sini ada 4. Yang pertama, pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina itu ialah had atau dihukum. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina tersebut benar-benar telah melakukan zina. Materi yang selanjutnya ialah tentang macam-macam zina dan hukumannya. Jadi zina di sini dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama itu zina muhsan dan yang kedua ialah zina ghairu muhsan. Yang pertama zina muhsan. Apa sih yang dimaksud dengan zina muhsan di sini? Jadi zina muhsan di sini ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Jadi zina muhsan ini itu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang, akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan zina di sini itu sudah menikah. Adapun had
atau hukuman dari seseorang yang telah melakukan zina di sini, yakni pelaku zina muhsan di sini, hukumannya ialah rajam. Apa yang dimaksud dengan rajam di sini? Jadi rajam di sini ialah pelaku zina muhsan di sini dilempari batu yang berukuran sedang hingga pelaku zina muhsan tersebut benar-benar meninggal. Kemudian yang kedua itu zina ghairu muhsan. Apa yang dimaksud dengan zina ghairu muhsan tadi? Jadi zina ghairu muhsan di sini ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Jadi perbuatan zina yang mana pelaku perbuatan zina di sini itu belum pernah menikah. Adapun hukuman dari pelaku zina ghairu muhsan di sini ialah dicambuk sebanyak 100 kali. Beberapa ulama fikih ada juga yang berpendapat bahwa hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan di sini atau pelaku zina yang belum pernah menikah ini ialah dicambuk sebanyak 100 kali dan juga diasingkan dari kampungnya selama 1 tahun. Baik, materi yang selanjutnya ialah tentang hikmah diharamkannya zina. Jadi hikmah diharamkannya zina di sini itu ada beberapa hikmah, yakni 4 hikmah. Jadi yang pertama itu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Kemudian yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang terakhir atau yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Baik, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa saja yang telah kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salah khilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.